warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi ya dengan Bapak di pembelajaran bahasa Indonesia ya, di pembelajaran daring minggu kedua. Kali ini ya, kita akan melanjutkan materi di minggu pertama tentang teks laporan hasil observasi. Ya, mungkin di sini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu di sini sudah ada ya struktur teks laporan hasil observasi. Ya, sudah menjadi hal umum ya ketika dalam pembelajaran teks atau pembelajaran bahasa Indonesia pasti menggunakan media teks, dan di setiap teks itu akan memilih yang namanya struktur, entah itu di eksposisi ya, di deskripsi ataupun di teks-teks sastra pasti ada memiliki yang namanya struktur. Namun struktur yang terdapat dalam teks tentunya akan berbeda-beda nantinya ya. Meskipun ada beberapa teks yang nantinya memiliki struktur yang hampir sama. Oke. Kita lihat struktur teks laporan hasil observasi. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada 3 buah struktur dalam teks laporan hasil observasi ini. Nah, yang pertama ada pernyataan umum ya dan pengklasifikasian. Yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Nah, dalam sebuah teks ini sangat berpengaruh atau sangat penting sekali ketika dalam sebuah teks harus memiliki yang namanya struktur, karena struktur ini adalah unsur yang membangun kesatuan ya daripada teks tersebut. Bayangkan saja kita analogikan dengan sebuah rumah. Struktur ini sama dengan fondasi ya, kita analogikan dengan rumah. Apabila kita membangun rumah ya, misal kita membangun rumah tanpa memiliki fondasi dasar ya, apa yang terjadi? Pasti yang terjadi itu rumah itu tidak akan berdiri dengan kokoh, pasti akan mudah roboh. Sama halnya dengan teks, ketika teks tidak memiliki struktur yang lengkap ya, struktur yang baik, tentu teks itu tidak akan menjadi teks yang baik pula ya. Dan di sini ketika kita ingin membuat teks LHO atau laporan hasil observasi nantinya harus mencantumkan ketiga teks tersebut atau ketiga teks ini ya. Pernyataan umum dan pengklasifikasian ya. Pernyataan umumnya di sini akan menjelaskan topik-topik teks laporan hasil observasi atau topik yang akan dijelaskan pada teks tersebut. Di sini teks itu adalah teks LHO atau laporan hasil observasi. Kemudian juga ada pengklasifikasian yang dalam observasi ini pasti akan ada yang namanya pengklasifikasian atau penjeniskan daripada objek yang kita amati atau objek yang kita teliti. Kemudian ada yang namanya deskripsi bagian. Deskripsi bagian ya merupakan penjabaran ataupun bisa juga penggambaran dari hal-hal yang kita telah klasifikasi tadi ya. Dari di bagian deskripsi bagian ini akan ada yang namanya penjabaran atau penjelasan, ataupun juga ada penggambaran dari hal yang kita klasifikasikan tentang objek yang kita observasi tentunya. Yang kemudian ada yang namanya deskripsi manfaat. Nah, dalam deskripsi manfaat ya akan dijelaskan manfaat-manfaat dari objek ya yang telah kita amati atau observasi sebelumnya. Kita akan melihat langsung ke contohnya. Nah, di sini tidak terlihat ya. Nah, di sini ada kutipan 1 dan 2. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pernyataan umum, struktur pernyataan umum ya. Pernyataan umum ini umumnya akan ada di bagian awal teks. Katakan saja akan ada di bagian, jika dalam teks akan ada di bagian paragraf, awal paragraf ya. Di sini ada 2 kutipan. Yang pertama menjelaskan tentang paus ya. Yang kedua menjelaskan tentang sungai. Umumnya pernyataan umum pasti akan diawali dengan kalimat definisi yang ditandai dengan kata adalah. Selain itu masih banyak lagi kata definisi lainnya seperti merupakan, yaitu ya, dan adalah,
ya, itu merupakan kata-kata yang menunjukkan definisi, ya, itu untuk menandai pernyataan umum. Dan dalam pernyataan umum, ya, harus memiliki pengklasifikasian. Kita lihat di sini, aku bacakan kutipan yang pertama. Paus adalah satu dari sekian banyak ikan yang istimewa. Mamalia laut bertubuh besar, cerdas, dan hidup bebas di samudra. Cara bernapasnya juga istimewa. Kalau makhluk lain bernapas dengan insang, maka paus menggunakan paru-parunya. Berdasarkan ada atau tidak gigi, paus terbagi menjadi dua kategori, yaitu paus bergigi dan balin, ya, atau paus yang tidak bergigi. Oke. Di sini kita lihat pernyataan umum itu dijelaskan di bagian awal, itu ditandai dengan kalimat definisi. Pengklasifikasian di sini kita bisa melihat yaitu, nah, ya, pengklasifikasian paus kita bisa lihat, ya. Nah, paus terbagi menjadi dua kategori, ya. Nah, di sini sudah menjelaskan tentang pengklasifikasian, di mana ketika kita ingin mengklasifikasikan suatu hal, harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, ya, harus ada dasar pengklasifikasian, ya. Yang kedua, objek, ya, yang diklasifikasi. Yang ketiga yaitu jumlah objek yang diklasifikasi. Di sini, ya, kita lihat objek yang diklasifikasi adalah paus. Ini adalah objek yang diklasifikasikan. Kemudian jumlah objek yang diklasifikasi yaitu 2. Ya, nah ini jumlah objek yang diklasifikasi 2. Ya. Nah, kemudian objek klasifikasi untuk mengklasifikasikan. Yang pertama sudah objek klasifikasinya, ya. Jumlah objek dan dasar pengklasifikasiannya. Di sini dasar pengklasifikasiannya adalah, nah ini, ya, ada atau tidak adanya gigi, ya. Jadi berdasarkan ada atau tidaknya gigi. Jadi pos ini dibagi berdasarkan tadi ada atau tidaknya gigi. Itu adalah dasar pengklasifikasiannya, ya. Terbagi menjadi dua kategori. Artinya dua kategori ini merupakan jumlah dari klasifikasinya, ya. Nah, kemudian berbeda halnya dengan teks yang kedua. Kita baca dulu secara bersama, silakan. Oke, di sini terdapat yang pertama tadi pernyataan umumnya ada, ya. Namun di sini tidak dijelaskan bagaimana dasar pengklasifikasian, ya, dan jumlah pengklasifikasian. Tapi dalam pernyataan umum ini langsung disebutkan, ya, pengklasifikasian daripada sungai-sungai tersebut. Nah, ini pun sama, tidak apa-apa, ya. Jika kalian langsung ingin menyebutkan penjelasan tentang objeknya kemudian langsung diklasifikasikan, itu pun tidak apa-apa. Yang penting pengklasifikasiannya sesuai dengan ide pokok daripada paragrafnya, ya. Kita lanjut ke yang kedua. Tadi ini, ya, sudah berjelaskan. Jadi ketika kita ingin mengklasifikasikan sebuah objek yang baik, yang pertama menyebutkan dasar pengklasifikasian, jumlah keanggotaannya, ya, juga objek klasifikasinya. Tadi sudah dijelaskan di depan. Nah, oke. Dari kedua teks ini, ya, masih sama tentang ikan paus, ya. Di sini dari kedua teks ini tidak
Dari teks 3 saja, ikan paus merupakan ikan terbesar saat ini. Ikan paus ini memiliki banyak jenis. Ikan paus yang buas atau karnivora sampai ikan paus yang jinak. Banyak orang yang kurang tahu tentang jenis-jenis ikan paus di dunia ini, padahal ada banyak jenis ikan paus. Selanjutnya, kelelawar disebut sebagai hewan yang menakutkan karena selalu dihubungkan dengan mitos vampir. Bagaimana fakta sebenarnya tentang kelelawar? Hewan ini termasuk jenis mamalia, hewan beranak dan menyusui, seperti anjing, kucing, sapi, dan lain-lain. Hewan menyusui ini berasal dari ordo Chiroptera. Hanya ada 3 jenis kelelawar di dunia yang menghisap darah. 3 jenis kelelawar yang hidup di bagian tengah dan selatan Amerika tersebut menggigit hewan ternak dan menghisap hanya sedikit darahnya tanpa membahayakan nyawa. Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Nah, di sini ketika kita melihat dari kelengkapan ya pernyataan umum dan pengklasifikasian, sudah jelas kita melihat kutipan 4 ya menjadi kutipan yang lengkap, di mana ada pernyataan umum ya, penjelasannya, juga ada pengklasifikasiannya ya. Pengklasifikasiannya di sini ada dasar ya, dasar dan ada dasar pengklasifikasiannya dan juga jumlah daripada objek yang diklasifikasinya ya. Kita masuk ke bagian deskripsi bagian. Nah, tadi deskripsi bagian akan berisi penjelasan daripada bagian yang diklasifikasi ya. Di sini kalian bisa lihat nanti di buku ada teks tentang wayang ya, observasi wayang. Nah, di bagian ini menjelaskan tentang deskripsi bagian yang dimana ya, mungkin di bagian pernyataan umum ini dijelaskan tentang wayang, kemudian di bagian mungkin ini akan ada di paragraf setelah pernyataan umum yang dimana menjelaskan tentang jenis-jenis wayang, yaitu wayang wong. Artinya selain ada penyebutan daripada klasifikasi wayangnya, harus juga dijelaskan dengan bentuk pendeskripsian. Di sini wayang wong adalah salah satu penunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Nah, dari sini kita lihat ya, sudah jelas. Nah, ada yang namanya pendeskripsian ya, pendeskripsian di mana mendeskripsikan tentang wayang wong. Kemudian di sini juga sudah ada pendeskripsian tentang wayang topeng. Artinya bagian paragraf ini ya berhubungan dengan paragraf di pernyataan umum yang dimana di sini menjelaskan tentang klasifikasi yang ada di paragraf pertama atau di pernyataan umum. Kemudian, nah di sini ada deskripsi manfaat. Ya, maaf. Di deskripsi manfaat, kita lihat ketika kalian membaca dari awal kalimat sampai akhir kalimat ya, atau dari sini kita lihat bahwa di sini dijelaskan tentang manfaat dari objek ya. Dan di sini objek observasinya di sini terlihat menggambarkan atau menjelaskan tentang manfaat daripada wayang. Di sini wayang mungkin bermanfaat sebagai ekspresi budaya ya, budaya dan juga sebagai media pendidikan, juga bisa disebut juga wayang ini bermanfaat sebagai media hiburan. Dan dalam deskripsi manfaat biasanya kalau deskripsi atau observasinya murni tentang penelitian akan menjelaskan tentang manfaat dari objek yang ditelitinya ya. Jadi intinya pada deskripsi manfaat ini menjelaskan tentang manfaat dari objek yang kita amati ya. Mungkin cukup sekian ya materi yang dapat Bapak sampaikan tentang struktur teks laporan hasil observasi ya. Seperti biasa, untuk hal-hal yang tidak kalian mengerti atau hal-hal yang belum kalian pahami bisa kalian tanyakan langsung ke Bapak lewat WhatsApp ataupun pesan pribadi ya, ataupun lewat grup mata pelajaran ya. Untuk literasi lainnya kalian bisa membaca di literatur lain seperti di buku paket
bahasa Indonesia kelas 10, juga di buku-buku lainnya ataupun di sumber internet ya. Cukup sekian ya. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.